Tadi kita sudah membahas perihal sudut. Kita tahu sudut itu apa. Nah, tadi juga ada apa itu yang disebut dengan sudut, menit, dan detik. Konversinya ke derajat. Ya, karena besaran sudut itu derajat, tapi ada derajat, menit, dan detik. Lalu ada konversi ke derajat radian, radian ke derajat. Nah, baik. Itu tadi awal atau pendahuluan dari trigonometri. Nah, sekarang fungsi trigonometri. Nah, ini yang intinya. Fungsi trigonometri itu berawal dari suatu koordinat kartesius. Koordinat kartesius, tetapi di situ ada suatu lingkaran. Lingkaran dengan jari-jari satu. Nah, ingat ya, ini kita menggunakan koordinat kartesius, tapi ada suatu lingkaran yang berjari-jari satu. Nah, ini lingkaran ini yang disebut dengan unit cycle. Kalau dalam bahasa geometrinya itu disebut dengan unit cycle. Nah, jadi koordinat dari keliling, keliling ini kan titik-titik ini. Koordinat dari titik-titik ini merupakan nilai dari sin dan cos. Nilai dari sin dan cos. Jadi dasar dari suatu fungsi trigonometri itu di sini. Nah, di sini ada suatu sudut theta. Ini. Nah, suatu lingkaran, fungsi dari lingkaran itu adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Karena r-nya 1, berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, lalu bagaimana definisinya? Nah, definisinya seperti ini. Jadi sin theta itu adalah koordinat y. Jadi y-nya itu pada koordinat berapa? Kalau di sini ini theta, di sini ini p itu x, y. Nah, makanya sin itu adalah y. Nah, lalu kalau cos itu adalah x. Jadi ada sin, ada cos. Ada y, ada x. Jadi ini adalah definisinya. Lalu yang disebut dengan kosekan itu apa? Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Jadi kalau sin theta itu y, maka kosekan theta itu 1/y. Tetapi perlu diingat bahwa y tidak boleh sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, maka undefined atau tak terdefinisi. Yang kedua, cos x sama dengan cos theta sama dengan x. Maka sekan theta itu ada kebalikan dari cos. Kalau sekan itu berarti 1/x. Dengan ketentuan x tidak boleh sama dengan 0. Kalau tan itu adalah y/x. Ingat-ingat ya, y/x. Atau persamaan lain dari tan itu adalah sin/cos. Nah ini kan, y-nya adalah sin, x-nya adalah cos. Berarti tan theta itu y/x atau sama dengan sin/cos. Nah, kalau cos tangen itu adalah kebalikan, berarti x/y. Nah ini. Nah, dari sini kita dapat menentukan sebenarnya berapa toh sin 0, berapa toh cos 0. Nah, itu dapat dilihat dari unit cycle itu. Jika kita memiliki T, EP, titik P. P ini kan pada sumbu X, pada titik 1,0. Nah, berarti kan antara garis P dan sudut dan garis koordinat X positif ini kan 0. Dia berhimpit. Nah, jadi mudah di sini. Sin 0, nah, sin tadi apa? Sin tadi adalah Y, koordinat Y. Jadi koordinat Y-nya adalah 0. Nah, posisi garis merah ini akan sama. Jika saya putar, itu akan kembali lagi ke sini, itu pada posisi sudut 360.
Jadi garis merah ini saya putar, itu kembali di sini lagi, itu pada posisi sudut 360. Jadi sudut 360 atau sin 360 itu sama dengan 0 juga. Jadi 360. Terus nanti putar lagi 720. 720 itu sinnya 0. Sin 720 itu 0. Putar lagi dan seterusnya. Itu sama. Jadi berapapun ini diputar, kalau dia kembali di sini lagi, nah itu sinnya 0. Kosnya, kosekan tadi kan kebalikan dari sin, maka 1/0. Nah, karena 1/0, sehingga kosekan dari 0 itu tak terdefinisi. Lalu setelah sin cos, kalau cos tadi kan koordinat x, nah P-nya kan 1,0, berarti X-nya itu 1. Nah, cos 360 juga sama, yaitu 1. Nah, kalau sekan itu kebalikan dari cos, maka 1/x sama dengan 1/1 sama dengan 1. Tangen dari 0. Nah, itu adalah kalau tan itu adalah y/x. Nah, sehingga di sini y/x, y-nya ini atau sin 0, x-nya 1, berarti 0/1 tangannya. Jadi 0. Kalau kotangan 0, 1/0 itu tak terdefinisi atau undefined. Nah, ini adalah untuk sudut 0. Nah, ada lagi sudut 90. Nah, ini siku-siku ini 90. Nah, P-nya berapa koordinatnya? Koordinatnya 0,1. Nah, ini kan ya jari-jarinya 1. Maka sin 90, sin itu adalah titik Y, maka Y-nya 1. Cos titik X, X-nya 0. Nah, kebalikannya tan itu Y/X, Y-nya itu 1, X-nya 0, sehingga 1/0, tan 90, 1/0 sama dengan tak terdefinisi atau undefined. Nah, ini adalah fungsi trigonometri pada unit cycle. Nah, fungsi trigonometri pada unit cycle itu dapat dinyatakan pada suatu suatu grafik kontinu lanjutan. Nah, ini adalah grafik sin. Grafik sin dimulai dari 0. Dia ke 1, 180, terus. Nah, kalau ini cos, kalau cos itu dimulai dari 1, Y-nya. Y-nya 1, terus 90, 180, dan seterusnya. Kalau tangan seperti ini. Tan 90 kan undefined tadi. Makanya ini tidak menyentuh garisnya. 90 tidak menyentuh, 270 juga tidak menyentuh. Karena undefined itu tidak terdefinisi. Nah, ini adalah nilai perbandingan sudut-sudut istimewa. Jadi kalau sin 30,5, 45,5 × 2, ini biasanya dihafalkan. Ya, bukan dihafalkan sih. Kalau orang matematika ya memang sering menggunakan itu sehingga ya hafal. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Ada 0, 30, 45, 60, 90. Nah, ini bisa digunakan untuk latihan. Nanti di akhir kita akan coba. Nah, fungsi trigonometri pada segitiga. Nah, kalau dulu itu guru SMA mengatakan sin itu depan miring. Kalau cos itu bawah miring. Kalau tangan itu depan bawah. Sin demi. Sin itu depan miring. Terus cos
entah apa bahasanya, saya lupa. Itu apa itu? Kalimat-kalimat guru zaman dulu untuk mempermudah. Kalau sin itu depan sama miring. Maksudnya itu sin alfa, sin A, ini di sini, itu nilainya adalah A per C. Kalau cos A, itu bawah, berarti B per C. Kalau depan ini disebut dengan sisi opposite. Kalau bawah adjacent, kalau miring itu hipotenusa. Ini adalah persamaan fungsi trigonometri. Nah, lalu bagaimana Pak? Apakah ini sama dengan tadi caranya pada waktu unit cycle? Sama. Ya itulah keajaibannya matematika itu. Jadi antara fungsi trigonometri segitiga ini dengan unit cycle tadi itu nilainya sama. Sama saja, tidak ada yang berbeda. Sama. Nah, kalau dalam matematika itu saya dulu pada waktu mata kuliah trigonometri, saya itu membuktikan ini bisa dibuktikan dalam bentuk segitiga ataupun dibuktikan dalam bentuk unit cycle. Itu keduanya bisa. Jadi bisa. Sama. Nah ini, kalau sudut 60 itu menggunakan segitiga sama sisi. Dipakai separuhnya ini. Kalau 45, kalau 45 itu menggunakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kalau 30, kalau 30 sama dengan segitiga sama sisi tadi, tapi yang separuhnya. Ini kan 30. Ini 60 ini, nah ini kan dibagi 2 menjadi 30. Nah ini bisa. Depan miring, tapi dengan ketentuan apa? Panjangnya sama 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ini juga sama, karena sama kaki ini 1 cm, 1 cm. Nah itu adalah untuk segitiga trigonometri pada segitiga. Nah, ini adalah aturan sinus. Aturan sinus pada sembarang, segitiga sembarang. Nah, ini menggunakan persamaan A, nah ini sama per sin A dengan sin sudut di depannya A per sin A itu sama dengan B per sin B, C per sin C. Nah ini jadi dia memiliki persamaan yang sama. Dia jika dibagi dengan sin dari sudut depannya. Suatu sisi A dibagi dengan sin sudut depannya. Sisi B dibagi sin sudut depannya. Sin C dibagi sin sudut depannya. Ini sama nilainya. Nah ini contohnya. Nah terus ini aturan kosinus pada segitiga. Kalau kosinus itu adalah cos A. Nah, ini cos A, hanya cos di sini. Itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, lah dikurangi sisi yang depannya sana, depan. Berarti A kuadrat per 2BC, 2BC atau sisi yang kaki sudutnya. Nah, begitu juga dengan B, cos B. Kalau cos B itu sama dengan sisi kaki sudutnya, yaitu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi sisi depannya B kuadrat per 2 sisi kaki sisinya, 2C. Yang C juga sama. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah suatu persamaan atau fungsi trigonometri pada segitiga. Oke, ini mohon maaf secara sekilas. Nanti kita akan bahas secara langsung saja. Ini contoh-contohnya nanti kita bahas. Nah, kalau ini adalah luas segitiga. Rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi kan. Nah, tapi kalau sembarang seperti ini kan kita tidak tahu tingginya. Nah, makanya menggunakan sin itu bisa. Luas segitiga ABC sama dengan setengah B kali C
B kali C sin A. Ini sudut. Nah, jadi setengah kali panjang kaki sudut, sisi kaki sudut, ini kan sisi kaki sudutnya ini. BC ini sudut A, kali sin A. Kalau menggunakan sin C, ya berarti setengah kali A kali B sin C. Kalau menggunakan sudut B, berarti setengah kali A kali C sin B. Nah, itu adalah mencari luas segitiga dengan menggunakan trigonometri atau sin. Nah, yang terakhir ini ada rumus Heron. Nah, jadi ini saya cepat itu bukan karena apa, enggak, biar nanti diskusi kita lebih banyak. Nah, ini semua bisa saudara lihat di modul masing-masing. Nah, rumus Heron seperti ini. Luas itu sama dengan akar dari S dalam kurung S min A, S min B, S min C. A, B, C, S. S-nya ini apa? S itu adalah semi perimeter. Nah, itu ada setengah dari keliling segitiga. Jadi S itu ada setengah kali A plus B plus C. Nah, ini adalah luas untuk menggunakan rumus Heron. Nah, itu. Ini adalah materi kita. Nah, ini adalah dasarnya. Jadi secara sekilas nanti kita akan bahas apa itu latihan soal untuk mempermudah saudara. Nah, itu. Baik, ini adalah materi kita. Kita akan sambung dengan diskusi.